Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Saada. Saya dari 13 Kimia Analis 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu penetapan kadar Fe di dalam air sumur di Kelurahan Parakanyasak, Leuwi Dahukaler, RT5 RW5 dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau biasa disebut juga dengan AAS. Air merupakan sumber daya yang penting bagi seluruh makhluk. Tanpa air, semua siklus kehidupan tidak mampu berjalan. Nah, untuk itu kita harus menjaga kelestarian dan juga kebersihan air tersebut agar tidak menimbulkan suatu penyakit. Ketersediaan air bersih di Indonesia itu sangatlah jarang karena sungai-sungai sudah tercemar oleh limbah pabrik ataupun limbah industri. Untuk itu ada salah satu air bersih yang mampu dikelola, yaitu misalnya seperti air tanah. Nah, air tanah sendiri itu adalah air yang tersimpan di dalam tanah. Diambil dengan beberapa cara. Salah satu caranya yaitu membuat sumur gali. Ada beberapa penelitian menyimpulkan bahwa air sumur itu mengandung logam-logam berat seperti Fe salah satunya. Fe di dalam air itu harus dihilangkan karena Fe pada air itu dapat menyebabkan bau, warna kuning, pengendapan pada pipa, dan dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Namun beberapa air masih mengandung Fe, tapi air tersebut masih dapat digunakan untuk diminum apabila Fe-nya tidak melebihi batas sesuai dengan Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang syarat-syarat kualitas air minum. Syarat kadar zat besi yang diperbolehkan untuk diminum yaitu 0,3 mg per liter. Jadi apabila melebihi batas itu tidak boleh untuk diminum. Nah, yang menjadi sasaran dari penelitian ini yaitu penetapan kadar Fe-nya dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau AAS. Apa sih AAS itu? AAS itu adalah metode analisis penentuan kadar unsur logam atau metaloid yang didasarkan pada penyerapan sinar atau absorbasi cahaya oleh atom. Prinsip dari AAS sendiri yaitu atom-atom dalam keadaan dasar itu akan mengabsorpsi atau menyerap sebagian cahaya yang dipancarkan oleh lampu katoda pada panjang gelombang tertentu sesuai zat yang akan dianalisa. Kemudian gelombang tersebut akan diteruskan ke monokromator dan akan dibaca oleh detektor. Di sini ada bagan alat kerja dari AAS. Pertama-tama si sampel itu akan disedot oleh selang pada AAS. Kemudian dia akan masuk ke dalam nebulizer. Di nebulizer ini adalah pengkabutan di mana larutan sampel itu akan dikabutkan atau menjadi aerosol larutan sampel. Kemudian setelah di nebulizer, dia akan masuk ke mixing chamber. Di mixing chamber ini itu akan dihomogenkan antara bahan bakar, aerosol, dan oksidan. Setelah masuk ke mixing chamber, dia akan disemprotkan ke burner. Nah, di burner ini terjadi proses atomisasi, di mana komponen dari sampel itu diubah menjadi atom penyusunnya. Kemudian apabila atom itu sudah dalam keadaan dasar, maka cahaya dari lampu katoda itu akan ditembakkan ke atom tersebut. Kemudian atom tersebut akan tereksitasi pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang tersebut itu diteruskan ke monokromator, di mana di monokromator ini akan diatur intensitas cahaya yang masuk, kemudian masuk ke detektor. Cahaya yang masuk itu akan diubah menjadi sinyal listrik dan akan dibaca oleh komputer. Nah, bagaimana sih proses atomisasi itu terjadi? Proses atomisasi itu terjadi apabila sampel dalam keadaan cair, maka kita langsung saja ke lab untuk dianalisa. Tetapi jika sampel cairan tersebut tidak jernih atau keruh, maka kita harus melakukan penjernihan terlebih dahulu. Nah, jika sampel padatan, maka kita harus melakukan destruksi terlebih dahulu dengan menggunakan asam pekat. Nah, sesudah menjadi larutan garam MX, maka kita melakukan neboisasi atau disebut juga pengkabutan. Kita akan mendapatkan aerosol larutan dari MX. Maka jangan sampai
sampai terjadi kondensasi. Jika kondensasi terjadi, maka ini disebut salah, dikarenakan suhu yang terlalu rendah harusnya menjadi aerosol padatan MX. Kemudian aerosol padatan MX ini akan diuapkan menjadi gas MX. Dia akan menjadi atom-atomnya, yaitu atom M dalam fase gas. Di sini pengaturan suhu sangatlah mempengaruhi. Jika suhunya terlalu rendah, maka dia akan terjadi asosiasi, yaitu penggabungan senyawa. Jadi dia itu bukan lagi menjadi atom dalam keadaan bebas, tapi dia akan bergabung dengan senyawa lain. Jika suhunya terlalu tinggi, maka dia akan terjadi ionisasi. Apa sih ionisasi itu? Ionisasi itu adalah yaitu bukan atom dalam keadaan dasar lagi, tapi dia sudah kelewatan menjadi atom dalam bentuk kation. Nah, sesudah si atom dalam keadaan dasar, dia akan menerima radiasi dari lampu katoda yang dipancarkan. Lampu katoda ini harus sesuai dengan zat apa yang kita analisis. Semisalnya Fe, maka kita harus menggunakan lampu katoda Fe dan dia menyerap pada panjang gelombang tertentu. Nah, Fe itu mempunyai panjang gelombang 248,3. Jika tidak menggunakan gelombang itu, maka Fe tidak akan mampu terdeteksi. Nah, bagaimana sih cara mengatur suhu agar atomisasi itu dapat berjalan dengan lancar? Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui unsur apa yang akan kita analisis. Misalnya, kita akan menganalisis logam-logam alkali yang mempunyai suhunya 1900 derajat Celcius. Yang kedua, kita harus menentukan bahan bakar apa dan oksidan apa yang akan menghasilkan suhu nyala sebesar itu. Misalnya, kita menggunakan oksidan udara dan juga bahan bakar asetilen yang mempunyai suhu nyala 1900 sampai 2000 derajat Celcius. Maka bahan bakar ini cocok digunakan untuk menganalisa logam-logam alkali. Jika suhu itu tidak sesuai, maka atomisasi pun tidak akan terjadi. Adapun syarat-syarat larutan yang harus digunakan di dalam AAE. Yang pertama itu ada larutan induk. Nah, larutan induk di dalam AAE ini harus mempunyai kemurnian yang tinggi, atau biasa disebut dalam analisis itu adalah PA atau proanalisis. Larutan induk itu harus mempunyai berat molekul yang tinggi, mudah didapat, dan tidak bersifat higroskopis atau menyerap air. Nah, syarat dari larutan standar itu yang pertama harus dalam konsentrasi yang rendah. Larutan standar yang kurang dari 10 ppm kita itu tidak boleh menyimpannya lebih dari 1-2 hari karena zatnya itu akan terabsorpsi pada dinding kaca labu ukur dan ini akan menyebabkan kurva kalibrasi yang digunakan itu tidak akan linier. Dan kita mengambil sampel air sumur dari kerannya, di mana air keran itu kita alirkan terlebih dahulu, kemudian kita menadahnya ke dalam botol plastik, dikarenakan tutup sumurnya susah dibuka. Selanjutnya ada alat dan bahan. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan HNO3 0,05N. Yang pertama, kita memimpet 5 ml HNO3 63%. Kemudian kita masukkan ke dalam beker gas 1000 ml. Kemudian kita encerkan sampai volume 1000 ml dan diaduk. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan induk Fe dari senyawa besi 3 amonium sulfat 100 ppm dalam 100 ml. Pertama-tama kita menimbang 0,081 gram senyawa besi 3 amonium sulfat dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian ditambahkan 5-10 tetes HNO3 63%. Kemudian ditambahkan Aquades sampai batas tera. Nah, inilah perhitungan pembuatan larutan HNO3 0,05N dan juga perhitungan pembuatan larutan induk Fe dari senyawa besi 3 amonium sulfat.
Kemudian ada pembuatan larutan standar. Nah, dibuatlah larutan standar dengan konsentrasi 1-5 ppm ke dalam labu ukur 50 ml. Ditambahkan HNO3 0,05 N sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan. Jangan lupa dibuat juga larutan belangko dengan cara memasukkan HNO3 0,05 N ke dalam labu ukur 50 ml sampai tanda batas tera. Fungsi dari belangko yaitu untuk menghilangkan serapan zat lain selain zat yang dianalisis atau berfungsi mengkoreksi kesalahan hasil analisis. Belangko itu absorbansinya harus 0 karena tidak mengandung zat yang dianalisis. Kemudian diukur absorbansi larutan standar dan juga larutan belangko dengan menggunakan alat AAS. Inilah perhitungan pengenceran pembuatan larutan standar dari larutan induk Fe 100 ppm. Selanjutnya ada analisis sampel Fe, di mana dipipet 25 ml sampel, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan HNO3 0,05 N sampai tanda batas, kemudian ditentukan konsentrasi Fe dari cuplikan. Mengapa ada penambahan HNO3 pada saat preparasi larutan standar dan juga preparasi sampel? Ini dikarenakan HNO3 itu menjaga agar Fe tidak mengendap menjadi FeOH 3 kali dan untuk memberikan suasana asam, di mana suasana asam ini berguna untuk menjaga kejernihan larutan dari endapan logam. Kejernihan larutan dari endapan logam merupakan salah satu syarat sampel yang akan dianalisis dalam AAS. Nah, jika si sampel itu keruh dan tidak jernih, maka dia akan menyumbat selang pada AAS, di mana ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada alat AAS. Kurva kalibrasi itu harus memenuhi hukum Lambert-Beer, yaitu memiliki keliniaran dengan nilai R 0,99 sampai 1. Ini dimaksudkan agar dapat menganalisa sampel dengan ketelitian yang tinggi. Kesimpulannya yaitu pada penetapan kadar Fe dalam air sumur di Kelurahan Parakanyasa, Blewidahu Kaler, RT 5 RW 5 dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau AAS diambil dari 3 sumur yang digunakan oleh warga, yaitu yang pertama ada sampel air sumur A yang digunakan oleh satu rumah. Dia memiliki kadar besi sebesar 0,390 mg per liter. Nah, yang kedua ada sampel air sumur B yang digunakan oleh 8 rumah, memiliki kadar besi sebesar 1,079 mg per liter. Selanjutnya nomor 3 yaitu ada sampel air sumur C yang digunakan oleh 2 rumah, memiliki kadar besi sebesar 0,668 mg per liter. Menurut Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang syarat-syarat kualitas air minum, syarat kadar besi maksimal yang dikandung di dalam air yaitu 0,3 mg per liter. Maka air sumur di Kelurahan Parakanyasa, Blewidahu Kaler, RT 5 RW 5 itu dikatakan tercemar atau tidak layak digunakan untuk diminum. Nah, sekianlah presentasi hasil penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Semoga ilmunya bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi para pendengar pada umumnya.